Ketika berbicara tentang sejarah Nusantara, sulit untuk tidak menyentuh topik Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini adalah salah satu kejayaan kuno terbesar yang pernah menghiasi kepulauan Indonesia. Mari kita telusuri kisah menarik dan unik tentang kerajaan ini, dari awal hingga puncak kejayaannya. Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang berdiri di antara tahun 1293 hingga 1500 m, memiliki akar Hindu-Buddha yang kuat. Itu adalah buah dari perjuangan Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari, dengan pusat pemerintahannya yang megah di Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit mulai berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan besar di wilayah ini. Namun, kerajaan ini benar-benar bersinar di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 m di bawah Panji Majapahit. Seluruh kepulauan Indonesia bersatu dalam persahabatan, menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara tetangga. Wilayah kekuasaannya meluas dari Jawa hingga Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, bahkan ke Indonesia Timur. Bahkan hingga saat ini, Majapahit tetap menjadi salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kunci untuk mencapai puncak kejayaan ini adalah peran penting Mahapati Gajah Mada. Saat awal berdirinya Majapahit, pemberontakan seringkali mengguncang istana karena ketidakpuasan para pengikut Raden Wijaya. Namun, Gajah Mada muncul sebagai pahlawan yang berhasil mengatasi pemberontakan ini, awalnya sebagai anggota pasukan pengawal raja. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai patih pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Setelah Jayanegara meninggal, tahta kerajaan jatuh ke tangan Tribuwana Wijaya Tunggadewi, dan Gajah Mada terus berperan penting dalam mempertahankan kerajaan dari berbagai pemberontakan. Namun, saat Tribuwana Wijaya Tunggadewi memerintah, Gajah Mada mengambil langkah besar dengan memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta. Ini adalah langkah penting yang membawanya menjadi Mahapatih, dan inilah saatnya ia mengucapkan Sumpah Palapa. Ketika Gajah Mada mengucapkan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara, banyak yang meremehkan cita-citanya. Namun, Gajah Mada membuktikan bahwa dirinya mampu mengubah sumpahnya menjadi kenyataan. Selama pemerintahan Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, Gajah Mada memulai penaklukan, menguasai Bali dan beberapa kerajaan di Nusantara. Setelah itu, wilayah kekuasaan Majapahit semakin meluas. Ini terbukti dalam catatan seorang pedagang Tiongkok, Wang Taiwan, yang mencatat bahwa wilayah taklukan Majapahit meliputi Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Indonesia Timur. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, penaklukan terus berlangsung, dan Gajah Mada berhasil memerintah selama 21 tahun, menguasai lebih dari 30 wilayah, termasuk Bali, Lombok, Palembang, dan banyak lagi. Semua wilayah ini hidup berdampingan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangerwa, dan Mitreka Satata, yang menggambarkan keragaman yang bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Ketika Prabu Hayam Wuruk memerintah, wilayah kerajaan Majapahit semakin meluas, mencakup banyak wilayah pulau-pulau di sekitar Nusantara. Itulah bagaimana Majapahit menjelma menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kakawin Negara Kertagama, terutama bagian Pupu 8-12, adalah sebuah sumber berharga yang membawa kita kembali ke masa lalu, sekitar tahun 1350, dan memberikan wawasan tentang kota Majapahit pada saat itu. Namun, kita harus memahami bahwa konsep kota pada masa itu jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai kota modern. Sebuah analisis oleh Pigeaud, 1962, seorang ahli sejarah Belanda, tentang negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menyimpulkan bahwa Majapahit bukanlah kota yang dikelilingi oleh tembok, seperti yang mungkin kita bayangkan, melainkan sebuah kompleks permukiman besar yang terdiri dari beberapa kompleks kecil yang saling terpisah oleh lapangan terbuka. Lapangan-lapangan ini digunakan untuk kepentingan publik, seperti pasar dan tempat-tempat pertemuan. Tentang gambaran kota Majapahit yang terdapat dalam negara Kertagama, upaya telah dilakukan untuk mencari lokasinya di lapangan McLean Ponte, tahun 1924 sampai tahun 1926, adalah salah satu peneliti yang mencoba menghubungkan deskripsi kota Majapahit dalam negara Kertagama dengan peninggalan situs arkeologi di daerah Trowulan, yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan kitab di tangan kiri dan cetok alat gali di tangan kanan, McLean Ponte menggali situs Trowulan. Hasilnya adalah sebuah sketsa tata kota Majapahit,
yang diilustrasikan dengan peninggalan-peninggalan bangunan yang ditemukan di situs Trowulan. Ia memvisualisasikan bentang kota Majapahit sebagai jaringan jalan dan tembok yang membentuk blok-blok 4 persegi. Secara hipotetis, McLean Ponte menempatkan keraton Raja Majapahit di sebelah timur kolam Segaran, yang berarti dekat dengan sisa-sisa bangunan Candi Menak Jinggo. Di sebelah selatan istana, terdapat tempat kediaman pemimpin keagamaan, sedangkan di sebelah timur laut dan tenggara istana terdapat tempat kediaman para pendeta Brahma dan tempat pemandian. Namun, hipotesis McLean Ponte masih menjadi subjek perdebatan di antara para ahli. Upaya untuk memahami batas-batas wilayah Trowulan dilanjutkan pada tahun-tahun 1991 sampai tahun 1993 oleh tim Indonesian Field School of Archaeology, IFSA, dengan menggunakan survei sistematis. Survei sistematis ini didasarkan pada asumsi bahwa luas wilayah kota dapat tercermin dalam kekerapan dan kerapatan tinggalan arkeologi di permukaan, pola pemukiman dan pengelompokan masyarakat. Di sisi lain, mencerminkan variabilitas, kekerapan, kerapatan, dan distribusi tinggalan arkeologi. Hasil survei menunjukkan bahwa batas-batas situs Trowulan sulit dipastikan, dan situs ini tampaknya terintegrasi dengan tanah di sekitarnya. Misteri Trowulan masih menyelimuti sejarah kota Majapahit, dan usaha untuk mengungkapnya terus berlanjut. Data arkeologi terus memberikan petunjuk tentang kehidupan di masa lalu. Tetapi pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya kota Majapahit terorganisir dan berfungsi masih menjadi teka-teki yang menarik para peneliti. Majapahit, salah satu peradaban besar di Nusantara pada abad ke-14, memiliki sistem komunikasi yang menarik. Selain berkomunikasi secara lisan, pesan-pesan penting juga disampaikan secara tertulis. Namun, di masa itu, konsep kertas yang kita kenal saat ini belum dikenal. Oleh karena itu, masyarakat Majapahit menggunakan media komunikasi tertulis yang unik, yakni daun lontar. Daun lontar adalah salah satu media terpenting untuk menulis aksara Kawi atau Jawa kuno pada masa Majapahit. Media ini merupakan salah satu indikasi kemajuan peradaban Majapahit dalam berkomunikasi. Kasub Unit Koleksi Pusat Informasi Majapahit, PIM, Balai Pelestarian Kebudayaan, BPK, Wilayah Si Jatim, Tommy Radityade, menjelaskan bahwa selain daun lontar, ada juga beberapa media lain yang digunakan, seperti kayu, prasasti yang dipahat pada batu, dan logam. Penggunaan media ini bervariasi tergantung pada kebutuhan, namun yang paling tahan lama adalah prasasti batu atau logam. Pada masa Majapahit, teknologi modern pengolahan kertas seperti yang kita miliki saat ini belum dikenal di Nusantara. Sebaliknya, masyarakat Majapahit memanfaatkan daun lontar sebagai kertas yang diproses dengan teknologi sederhana. Daun lontar diperoleh dari pohon lontar, yang juga dikenal dengan nama siwalan, sejenis pohon palem. Proses pengolahan daun lontar menjadi media tulis memakan waktu beberapa hari. Proses dimulai dengan merendam daun lontar kering dalam air panas, seringkali dicampur dengan berbagai rempah dan bahan lainnya. Setelah direndam dalam waktu yang cukup lama, daun lontar dijemur hingga mengeras seperti selembar kayu. Kemudian, daun lontar yang telah mengeras digosok dengan batu sampai halus dan mengkilap. Untuk menulis huruf dan aksara pada daun lontar yang keras ini, mereka menggunakan pisau kecil yang disebut pengutik. Proses menulis ini mirip dengan mengukir tulisan di kayu. Setelah huruf terukir, daun lontar diolesi dengan minyak kemiri yang dibakar hingga berwarna hitam. Inilah yang membuat ukiran aksara pada lontar tampak berwarna hitam. Proses mengolah daun lontar menjadi media tulis memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika akhirnya daun lontar tersebut dijadikan kitab yang rapi dan jilitan. Sejumlah kitab terkenal yang berasal dari era Majapahit, seperti Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, Pararaton, dan Sundayana, ditulis menggunakan kertas lontar. Kertas lontar ini memiliki dimensi panjang sekitar 40 cm dan lebar 4 cm. Selain para pujangga, mungkin juga urusan surat menyurat kerajaan menggunakan kertas lontar. Meskipun penggunaan kertas lontar terbatas pada kalangan tertentu, hal ini tetap merupakan bukti dari kecerdikan dan kreativitas masyarakat Majapahit dalam berkomunikasi dan mencatat informasi penting pada masa lalu. Sebuah warisan berharga yang membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan dan peradaban Majapahit yang misterius. Abad ke-13 adalah era yang menandai perkembangan besar dalam pengembangan irigasi di Jawa Timur, terutama di wilayah Tarik yang dahulu menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, yang memiliki basis agraris yang kuat,
mengambil kesempatan untuk menguasai sektor maritim dan perdagangan internasional sambil terus memajukan sektor pertanian. Majapahit, sebagai produsen beras dan beragam hasil bumi yang melimpah, memanfaatkan komoditas perdagangan ini dengan cerdas. Mereka tidak hanya memasarkan produk-produk ini, tetapi juga mengatur pengiriman dan distribusi sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi mereka, Majapahit membangun ribuan waduk bersama dengan saluran air tertutup maupun terbuka. Proyek-proyek ini dilakukan dengan cermat oleh para ahli istana yang berpengalaman. Prasasti dan relief candi peninggalan mereka mengungkapkan bahwa dua bendungan penting saat itu adalah Bendungan Jiwu, yang mengairi lahan sawah Kalamasa, dan Bendungan Trailokyapuri, yang berfungsi mengairi daerah hilir. Selain bendungan-bendungan besar ini, Kakawin Siwara Trikalpa dari pertengahan abad ke-15 menggambarkan jaringan irigasi yang lebih sederhana, termasuk saluran air yang dialirkan melalui batang bambu untuk mendukung pertanian. Kerajaan Majapahit sangat memperhatikan pentingnya air bersih sebagai sumber kehidupan. Mereka membangun sistem irigasi yang luas dan canggih, terutama di wilayah inti Majapahit, yang pada gilirannya menjadi pusat peradaban. Mereka juga mengendalikan banjir dengan membangun kolam di berbagai tempat sebagai sarana penampungan dan penyimpanan air. Di ibu kota Trowulan, yang merupakan pusat segala aktivitas, kolam-kolam besar dan indah dibangun di sekitar istana. Selain itu, di bawah rumah-rumah penduduk, mereka membangun selokan di beberapa sisi yang dilapisi dengan kotak-kotak batu bata untuk mencegah genangan air ketika hujan turun. Pengembangan teknologi pengairan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari era sebelumnya, seperti yang tercatat dalam Prasasti Kandangan, 1350, yang berisi tentang perbaikan waduk dari masa sebelumnya. Upaya ini terus berlanjut dan bahkan memperluas jaringan irigasi mereka, menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertanian dan peradaban Majapahit.